kalau wajib lapor ya, hari Kamis wajib lapor tersangka. Kemarin di medsos banyak sekali ya berita tentang kami walk out pada pertemuan dengan tim percepatan reformasi Polri. Ya soalnya bagaimana kita nggak walk out. Profesor Jimli sebagai ketua pada pertemuan itu juga menawarkan hanya 2 bagi kami. Ya, bagi kami demokrasi itu dibungkam. Ya kan? Masa kami disuruh satu opsinya keluar. Yang kedua kami tetap berada dalam ruangan, tetapi di baris kedua nggak boleh ngomong. Ya, mengecewakan ya. Tersangka kan belum tentu bersalah. Kalau ditanya siapa yang menang ya antara Roy Suryo dan Pak Jokowi tentang polemik ijazah palsu, ya yang jelas ya Roy Suryo dong yang menang. Karena yang pertama, Roy Suryo sudah membuktikan bahwa fotokopi ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, fotokopinya loh ya. Tetapi Pak Jokowi belum bisa membuktikan bahwa ijazahnya asli. Jadi skornya 2-0 untuk Pak Roy Suryo, dan Jokowi masih 0-0 putul. Ini adalah satu hal yang paling bodoh yang dipercaya oleh pemburu ijazah Jokowi. Ada yang percaya bahwa ijazah Jokowi itu punyanya Hari Mulyono. Dan kalau saya membaca itu saya tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Karena menurut saya orang yang percaya pada hal tersebut sudah layak dimasukkan di penjara. Kenapa? Coba lihat, coba saya kasih Anda contoh ya. Jadi ini ada buku The Art of Clear Thinking oleh Patrick King. Bayangkan kalau saya ingin memalsukan penulisnya ya. Nulisnya Patrick King, nanti saya akan ganti dengan Ida Suputra. Berarti saya harus hapus Patrick Kingnya ini, saya hapus. Bagaimana caranya menghapus? Berarti harus dikorek-korek atau di stipo sampai hilang dulu, baru saya bisa tumpukin dengan mungkin Rugos gitu, baru saya tumpukin dengan nama saya Ida Suputra gitu. Itu bagaimana caranya supaya tidak kelihatan, supaya tidak kelihatan palsu itu bagaimana caranya. Jadi kalau ada orang memalsukan dengan cara itu karena dia tidak bisa berpikir cara lain untuk memalsukan, karena saking IQ-nya terlalu rendah, makanya dia percaya hal tersebut. Nah kalau Anda yang percaya hal tersebut, saya tidak bisa menolong Anda. Jadi minta bantuan pada Tuhan supaya IQ-nya dinaikkan. Sebenarnya males ya mau ngebahas ini lagi karena nggak akan ada habisnya. Ngebahas masalah ijazah terus. Dan hanya di negeri Konoha inilah, di negeri Indonesia, rakyat-rakyatnya ini yang para pembenci nih ya, udah dijelaskan sedetail mungkin, tapi namanya hatinya iri, dengki, benci, nggak terima karena junjungnya kalah gitu kan, berapa kali kalah dan sekarang nggak kepake, itu semakin gencar gitu loh ya, mengutarakan, menyuarakan bahwa oh asli palsu begini. Cuman di Indonesia mantan presiden dikulik-kulik ijazahnya hanya selembar kertas tuh ya, sampai dia purna pun masih aja diurak. Secara logika aja, jadi lurah, jadi RT aja dipertanyakan ijazahnya dia gitu, baik pun dia lulusan SD. Sekarang kalau lu pada mau ngulik-ngulik masalah ijazah nih, perlu disidak itu anggota dewan. Kira-kira ada nggak yang nebus ataupun yang nyogok ijazah tuh? Ada kuliah aja nggak? Selidiki. Kalau memang mau ngulik-ngulik masalah ijazah palsu. Ini enggak, Pak Jokowi selalu diusik-usik masalah ijazah, bahkan dia tuh sudah purna masih aja. Ada apa? Ketakutan terbesar apa sih? Ya, bisa menggiring begini gitu loh. Ketakutan orang yang bakalan Gibran jadi RI 1, ketakutan pejabat ini yang pengen anaknya jadi tapi nggak bakal jadi, jangankan presiden, jangankan menteri.
Gubernur aja nggak kepake gitu loh. Ini jadi menteri aja kalau nggak tangannya dari tangannya Gibran tuh nggak akan jadi gitu, dari tangannya Jokowi. Jadi udah stop, itu memang percuma gitu loh. Maksudnya kita menjelaskan sedetail mungkin sama perombongan keledai, ngerti? Lu tanya, lu punya ijazah nggak? Ya gue jawab, lu punya ijazah. Kenapa? Lu tunjukin lah, apa urusan lu? Apa urusan lu? Gue harus nunjukin sama lu siapa lu. Nah begitu. Lu ngejabat sebagai kepala sekolah begini-begini, lu kan punya ijazah. Ini bagi yang pertanyaan orang yang dengki ya, iri sama kita ya, yang nggak mampu bersaing sama kita ya. Ya kita jawab, gue punya ijazah. Gue lulusan S1. Iya benar. Ya udah tunjukin ijazah, yang apa urusan lu nunjukin. Hak gue dong, gue mau nunjukin apa enggak. Ya begitu. Gitu juga dengan beliau. Lu minta sama rakyat, minta sama beliau yang para pembenci nih, para iri, minta sama beliau tunjukin ijazahnya. Yuk siapa lu? Nunjukin ijazah siapa lu? Gitu. Ya bener, siapa lu? Iya kan? Emang susah ngomong sama para keledai itu susah. Ya, para anak buahnya codot ya. Para kaumnya celeng betina tuh paling susah memang. Benci tetap aja benci. Lihat nanti 2029 ya, pemilihan presiden Gibran maju, apalagi yang bakal dijegal. Tapi nggak akan ada yang mampu ngejegal Gibran. Gibran akan naik RI 1 untuk Indonesia. Akhirnya keluar semua. Ya, nampaknya apa yang disampaikan Pak Jokowi beberapa bulan yang lalu, bahwasannya ada orang besar di balik tudingan ijazah palsu ini. Dan saya melihat ya, saya pribadi ya, saya sudah mulai melihat tanda-tanda kebenaran apa yang disampaikan Pak Jokowi itu. Sudah mulai muncul nih. Tapi dia munculnya dari bawah kaki. Bukan kepala duluan yang muncul, tapi dari bawah kaki nih naik ke atas nih. Kalau saya perkirakan sudah sampai lutut nih. Ya, sudah sampai lutut. Nanti suatu ketika akan ada waktunya, ada masanya nanti akan muncul kepalanya. Ya, bahkan akan muncul seluruh badannya. Ya, tapi seperti apa yang dikatakan Pak Jokowi, biar waktu yang akan mengujinya. Roy CS dalam bahaya. Kenapa saya bilang begitu? Ya, dalam acara Aiman Bersuara, ya, kubu dari Pak Joko Widodo telah menunjukkan skenan ijazah asli Pak Jokowi. Nah, kalau benar skenan ijazah asli itu benar-benar asli, maka seperti yang saya katakan, ya, Roy Suryo CS dalam bahaya, ya. Tapi ini belum dalam pembuktian, karena pembuktian asli atau tidaknya itu hanya bisa dilakukan dalam pengadilan. Karena ini masih dalam proses, ya, kita tunggu. Tapi setidaknya, ya, takbir atau titik balik kebenaran itu sudah mulai terbuka. Nah, maka kita tunggu, ya, akankah nanti benar-benar ijazah itu asli atau tidak. Tapi jika sebaliknya, jika ijazah itu palsu, maka Pak Jokowi dan para kaki tangannya juga dalam bahaya. Maka kita tunggu, ya, bagaimana nanti hasil daripada semua polemik yang selama ini membuat gaduh rakyat Indonesia, membuat rakyat selalu bertengkar, ya, membuat rakyat saling mendukung, ya, saling bertikai dalam media sosial, ya. Kita tunggu dan kita lihat. Menurut teman-teman, apakah video, ya, ataukah berita yang ada di Aiman Bersuara ini tentang dua ijazah perbandingan ini, menurut teman-teman mana yang lebih mirip, mana yang lebih asli, dan mana yang lebih kompeten, ya, yang relevan menurut teman-teman, ya. Coba dicek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bikin PT, bikin konten. Di sini aku bikin PT serius, ya, buat teman-teman. Juga tolong PT saya ini dibantu di-sharekan kepada orang nanti yang saya sebutkan namanya. Jadi di sini saya hanya ingin meminta, ya, kepada Andi Aswan, Ade Darmawan, sama Bang Semar, atau siapa lagi, ya, yang tim-timnya Bapak Jokowi yang biasa sering
diundang ke acara-acara televisi. Bisa nggak saya nih, saya meminta, yang saya pribadi loh, dan juga biar masyarakat atau rakyat Indonesia ini tahu gitu loh. Bisa nggak kepada Bang Andi Aswan, Ade Darmawan, Bang Semar, saat nanti ada diundang ke acara stasiun televisi, ditemukan dengan Roy dan teman-teman, atau Tipa atau Kurnia yang kelompok TPUA itu, atau alpukatnya atau yang katanya lewer seperti Husinuddin atau yang lain itu, bisa nggak saya minta tolong pertanyakan kepada mereka? Karena kan selama ini kan Roy Suryo dan teman-teman termasuk tim alpukatnya atau lewer-lewernya itu kan selalu meminta transparansi publik, kejujuran, keterbukaan publik terhadap rakyat, kan begitu selalu mereka sampaikan, begitu ingin menggugat ijazah Bapak Jokowi ini. Nah, kan mereka selalu membawakan transparansi dan keterbukaan kepada rakyat itu kan. Nah, jadi saya sebagai rakyat juga di dalam bangsa dan negara ini, dan juga teman-teman masyarakat yang lain dimanapun, bisa nggak untuk Andi Aswan, Ade Darmawan, Bang Semar, atau siapa lagi ya, Bang Pitra, saat nanti di acara stasiun televisi, bisa nggak pihak kalian mempertanyakan kepada kelompok Roy? Kalau kelompok Roy, Rismond dan itu saya tahu, itu sebenarnya arahnya mereka itu ke masalah sebenarnya politik, partai politik, saya tahu. Tapi untuk Tipa, Kurnia, Rijal Padilla, dan yang lainnya, termasuk alpukatnya itu, atau tim lewer-lewernya itu, yang Husinuddin Tupil itu, dan yang lain-lain itu kan dari TPUA tuh. Nah, dari mantan ormas yang dibubarkan Bapak Jokowi. Bisa nggak kalian sekali-sekali serang, coba pertanyakan untuk transparansi, keterbukaan publik, biar diketahui rakyat, tanyakan kepada mereka. Tujuannya apa sih ingin mencari permasalahan ijazah Bapak Jokowi ini? Bisa nggak kira-kira? Karena selama ini sejak tahun 2022, mulai dari Egy Sujana, siapa lagi ya, Rijal Padilla, dan tim TPUA itu selalu mendeklarasikan, menteriakan di depan publik, di depan awak media, batalkan semua kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia ini selama kepemimpinan Bapak Jokowi. Itu yang selalu mereka suarakan, termasuk sampai sekarang. Bisa nggak tanyakan kepada mereka untuk transparansi, biar masyarakat Indonesia ini tahu. Ibarat itu tujuan mereka, tanyakan, kalau memang ijazah Bapak Jokowi ini benar, asli, ya kan, mereka siap nggak menerima konsekuensinya? Terus kalau memang ibarat itu ijazah Bapak Jokowi itu bermasalah atau tidak asli, tapi itu hal tidak mungkin tidak asli, karena pasti asli kan. Nah, tanyakan sama mereka, apa sih yang ingin kalian batalkan segala kebijakan yang ada di Indonesia ini selama kepemimpinan Bapak Jokowi? Coba tanyakan. Karena mereka itu selalu menggaungkan, coba aja cari aja video-videonya tuh. Pasti mau itu Kurnia, berarti kepemimpinan Bapak Jokowi ini, segala kebijakannya apapun di negara ini batal dan tidak sah secara hukum. Itu yang selalu saya simpan. Bisa nggak tanyakan, yang maksud mereka yang ingin dibatalkan itu kebijakan Bapak Jokowi selama memimpin 10 tahun ini, bisa nggak tanyakan apa sih yang ingin dibatalkan, biar masyarakat Indonesia tahu gitu loh. Karena saya tahu ini saya ini kenapa jadi membuat video seserius ini, karena saya sudah dapat mendengar informasi dari pusat sana ke Kalimantan, bahwa mereka ini sekarang sudah mempersiapkan aksi-aksi lagi. Aksi apa? Kalau memang Roy Suryo ini tidak ditahan sama Polda, terus dan yang 5 itu, mereka akan melakukan gelar aksi bahwa ibarat Roy Suryo benar, TPUA benar, dan mereka akan melakukan aksi untuk membatalkan semua kebijakan yang ada di era kepemimpinan Bapak Jokowi. Bisa nggak tanyakan, kebijakan apa sih yang ingin mereka batalkan di era kepemimpinan Bapak Jokowi? Jadi biar masyarakat Indonesia tahu gitu loh.
suruh mereka juga harus terbuka dan transparan kepada publik. Bisa nggak? Tolong ya buat teman-teman yang lihat video saya ini, tolong disampaikan kepada Andi Aswan, Ade Darmawan, Bang siapa tuh, Bang Semar atau Pitra atau siapa lagi itu, bisa nggak mereka tanyakan itu? Tujuan mereka tuh kan ingin sebenarnya masalah ijazah ini, yang ingin mereka tuh ijazah Bapak Joko bermasalah, maka segala kebijakan, keputusan apapun, kebijakan-kebijakan yang telah ada di negara ini selama 10 tahun kepemimpinan Bapak Jokowi itu tidak sah dan batal secara hukum. Nah, bisa nggak tanyakan yang tidak sah dan ingin yang mereka batalkan itu apa aja? Bisa nggak kira-kira? Tolong ya, itu aja pesan serius saya kepada teman-teman. Tolong disampaikan PT saya ini kepada yang saya sebutkan tadi, Andi Aswan, Ade Darmawan, Bang Semar, atau Pitra, atau siapa lagi, Ade Armando, atau siapa-siapa lagi lah ibaratkan tuh. Tanyakan kepada mereka saat di acara stasiun televisi. Jadi biar masyarakat tahu gitu apa yang ingin mereka batalkan. Gitu loh. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Segala puji bagimu. Indah sekali ya Allah caramu bekerja. Indah sekali ya Allah. Ketika orang-orang yang suka menghina, yang suka merendahkan, yang suka menyebarkan fitnah-fitnah keji mereka, pada hari ini engkau permalukan mereka dengan dua opsi yang sangat menyakitkan. Boleh masuk ke ruangan, tapi tak boleh bicara, atau keluar dari ruangan atas status tersangka mereka. Tapi pada hari yang sama, engkau angkat derajat orang yang selalu mereka hina itu ya Allah. Dia dipersilahkan duduk di depan di sebuah konferensi tingkat internasional, disambut dengan penuh kehormatan oleh orang-orang dari kalangan pemimpin-pemimpin dunia. Indah sekali ya Allah, indah sekali cara